Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kami berada di puncak Mount Hermon. Kita sedang mengikuti doa puasa Esther ya, bersama dengan Rio. Ini saya baru bertemu di tempat ini ya, tapi saya pernah mendengar kesaksian Rio, sangat memberkati ya. Oleh sebab itu saya punya satu kerinduan untuk Rio bisa bersaksi di YouTube channel Pas Agape, bisa menjadi berkat ya. Amin. Bisa mungkin Rio menceritakan dia dari latar belakangnya, seorang muslim, tapi Tuhan berkenan untuk menemui ya, mengalami perjumpaan ilahi, ada alam supranatural yang dia alami ya. Karena memang channel Pas Agape ini channelnya supranatural Tuhan yang murni ya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan Rio bisa menceritakan. Nama saya Cimaria ya, ini Rio ya, bisa kita ngobrol lah. Oke, nyantai, tapi suara kencang ya, karena baik. kita nggak pakai sound. Oke. Salam saudara kekasih dalam nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Rio Firmansyah. Saat ini saya mau bersaksi bahwa betapa kuasa dan ajaibnya Tuhan dalam hidup saya. Dahulu saya bukan seorang Kristen dari kecil, tetapi karena anugerah Tuhan saya boleh berada di dalam anugerahnya yang besar. Amen. Yaitu di dalam imannya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau menceritakan latar belakang saya, bagaimana saya sendiri bisa menerima Tuhan dan Juru Selamat. Berawal saya dahulu keluarga saya semuanya Muslim. Saya dialihkan Muhammadiyah. Bapak saya seorang asli keturunan dari Padang, mama saya dari Palembang. Saya sendiri dilahirkan, dibesarkan di Jakarta. Berarti saya hanyalah dari keturunan Padang dan Palembang. Puji nama Tuhan, bagaimana Tuhan melawat hidup saya, yaitu pada tahun 2011, tepatnya bulan Juni. Dan puji Tuhannya tahun ini sudah mau memasuki tahun ke-10 saya bertobat. Haleluya. Dan hari itu juga saya nggak ngerti bagaimana saya itu bisa menjadi Kristen, apalagi saya memberitakan Injil. Pada dulu saya sekitar kelas 4 SD, saya sangat benci sekali yang namanya Kristen. Sampai Alkitab teman saya, mungkin teman saya pernah nonton juga dan dia tahu, cuma saya belum ketemu. Sampai teman saya itu orang Chinese, dia tuh Kristen, Alkitabnya tuh saya robek-robek, saya injak-injak. Waduh. Robek-robek diinjak-injak Alkitab ya. Saking bencinya sama orang Kristen. Iya. Karena sekarang umur Rio berapa? Saya sekarang umurnya 22 tahun. Oh, masih muda banget ya. Oke, bisa lanjutkan. Nah, lepas itu saya dari kecil sudah terdoktrin. Betapa saya dari orang tua saya sangat benci sama orang Kristen, karena orang Kristen itu adalah orang kafir yang tidak dapat bagian daripada surga. Karena mohon maaf ya, mungkin dulu saya tuh nggak tahu Yesus Kristus itu kok disalibkan seperti segala macam. Tapi itu kan karena kasih karunia dia sendiri, dia dari surganya dia rela menjadi rupa manusia, dan dia juga menjadi 100% Tuhan, mau menebus hidup kita. Karena semua manusia ini tanpa Tuhan Yesus adalah berdosa, sia-sia gitu. Maka dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Saya sangat benci sekali, Ci. Waktu perjumpaannya itu umur berapa, Rio? Umur 11 tahun. Oh, 11 mau masuk ke 12 karena ulang tahun saya di bulan Agustus. Masih kecil dong ya? Masih kecil. Masih sekolah kelas 5 SD. Oh, kelas 5 gitu. SD. Udah didatangin Tuhan Yesus sendiri? Udah didatangin Tuhan Yesus sendiri. Itu kamu ngerti gimana itu benar Tuhan Yesus sama sih? Taunya dari mana? Waktu itu saya nggak tahu itu Tuhan Yesus. Karena ini masih panjang sih. Saya sangat benci yang namanya orang Kristen. Tadi sudah saya ceritakan bahwa saya ketemu teman saya di Bekasi. Saya masih sekolah SD sekitar kelas 4. Saya merobek Alkitabnya, saya merobek buku sekolah minggunya, sampai dia punya sepupunya perempuan. Saya ajak dia jalan jauh, main-main, dan saya tinggal. Oh, sengaja? Sengaja banget. Jahat. Dari kecil udah jahat. Jahat. Tapi memang setelah saya ditinggal oleh keluarga saya, papa saya kan meninggal tahun 2007. Saya mengalami yang namanya kehilangan kasih seorang bapak, kasih seorang mama. Karena adik saya diungsikan ke Palembang, abang saya di Batam, saya di Bekasi. Dan sempat saya juga di Palembang karena saya memberontak, saya nggak suka. Kenapa? Saya melihat orang-orang lain, anak-anak lain tuh enak ya hidupnya, ngumpul semua. Kalau ini kamu bisa pencar-pencar. Semua bisa. Saya ikut sama saudara saya. Itulah makanya saya terjadi pemberontakan seperti itu. Akhirnya saya ajak dia jalan-jalan.
saya usir, saya diusir lah, bukan diusir sih, maksudnya saya ajak dia sampai tersesat. Akhirnya 1 minggu kemudian orang tuanya itu datang pas lagi banjirnya Bekasi pada tahun itu kan. Akhirnya ditanya lah gini. Saya bilang saya nggak ngapa-ngapain kok, saya kan habis pulang sekolah saya pulang. Saya berbohong pada waktu itu. Makanya saya udah beberapa channel saya ceritakan kalau bisa saya mau bertemu dengan dia dulu. Mau minta maaf kan, karena saya selalu teringat sebelum saya ketemu Tuhan. Pastilah nanti Iya, Tuhan ketemuin ya. Maksudnya yang kamu ajak tersesat itu. Iya, saya sudah ketemu tantenya sih. Mama dari anak perempuan yang saya dulu tersesat itu. Cuman puji Tuhan sih udah ketemu waktu itu nggak lama. Aja lah minta ampun sama Tuhan ya. Mungkin kan kita nggak ngerti masa lalu kamu bagaimana. Iya. Terus gimana ceritanya kamu ngalami hal-hal supranaturalnya? Pas saya mengalami hal-hal yang supranatural itu di tahun 2011, setelah saya juga pindah dari sekolah saya di Bekasi. Dari sekolah saya Bekasi menuju ke SD Muhammadiyah 4 Depok. Karena dulu saya nggak betah di rumah saudara saya sendiri, akhirnya saya pulang ke rumah mama saya di Depok. Pas itu ketika saya hidup saya di pesantren dan saya sekolah di SD Muhammadiyah, saya itu diinjili secara langsung oleh Yang Punya Surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu saya kan lagi libur sekolah ya, libur semester dari bulan Juni lah, dari awal Juni. Kebiasaan saya suka namanya main game online. Mungkin zaman dulu lagi marak-marak game online di warnet ya. Biarpun saya ikut main game online, saya nggak pernah tinggal, namanya sholat. Saya ngaji dulu maghrib, habis maghrib saya ngaji. Setelah itu saya begadang sampai pagi untuk main game online di warnet. Pas saya pulang jam 12 antara jam 12 jam 1, saya tidur, saya beres-beres segala macem, saya sholat isya dulu karena memang waktu isya itu panjang banget. Akhirnya setelah saya sholat, setelah segala macem, saya tidur. Pas waktu saya tidur itu sekiranya 1,5 jam itu memasuki jam 1 pagi, tiba-tiba di rumah saya, di kamar saya itu saya melihat ada cahayanya begitu luar biasa sih. Datang cahaya sendiri. Terang. Iya. Menghampiri kamu. Menghampiri saya. Itu sekeliling kamar saya itu luas banget. Gitu. Waktu itu saya nggak tahu itu apa. Dan tiba-tiba tuh semua tuh atmosfernya itu sejuk banget. Berubah banget gitu. Atmosfer surga ya. Iya, waktu itu pokoknya sejuk banget. Cuman saya tuh walaupun enak dan sejuk, cuman saya tuh takut. Karena nggak tahu apa, nggak ngerti itu apa sih gitu. Kok bisa terjadi seperti itu kan? Kayak supranatural Tuhan mendatangi kamu yang alam jasmani ini. Iya. Cuman waktu itu kecil nggak ngerti apa. Enak tapi takut gitu. Iya, enak tapi takut. Terus gimana lagi kejadiannya? Habis itu singkat ceritanya, kok tiba-tiba ada 3 sosok berjubah semua putih mendatangi kamu. Mendatangi saya. Dia jalan dari sebelah sana menghampiri tembok, terus tembok rumah saya tuh nembus. Akhirnya saya lihat itu semuanya tuh bercahaya, berkilau-kilauan, dan saya melihat ada di kiri dan di kanan saya ada sosok malaikat. Itu berjubah putih semua. Saya nggak melihat wajahnya, tapi saya melihat itu wajah itu sangat luar biasa. Dan saya melihat sosok Tuhan Yesus seperti tinggi, besar, dan rambutnya segini. Cut dulu, itu yang 3 sosok itu malaikat atau Tuhan Yesus? Malaikat, duanya malaikat, kiri kanan. Tuhan Yesus di tengah. Iya, Tuhan Yesus tengah, kiri kanan. Mendatangi saya. Habis itu saya nggak ngelihat dia itu beralaskan sandal atau sepatu, saya nggak ngelihat, cuman dia itu terbang bagaikan kemuliaan waktu itu, seperti raja-raja lah seperti itu kan. Dan akhirnya ada suara seperti ini. Saya melihat tangannya itu seperti ini, menjuluri saya lagi tepat tidur. Dia menjuluri seperti ini, dan saya melihat tangan itu berlubang di sebelah sini, lubang kiri dan kanan. Dan akhirnya dia bilang seperti ini, Tuhan itu bilang kepada saya, Rio, ikutilah aku, kata dia. Sampai suaranya 3 kali, Rio, ikutilah aku. Saya nggak mengerti ini tuh siapa gitu. Saya mengalami apa gitu kan. Saya tuh nggak ngerti. Waktu itu masih umur sekitar 11 atau 12 tahun. 11-12 tahun usianya waktu didatengin sama malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus. Nah, singkat cerita lagi, pas saya suara yang ketiga, saya ambillah tangannya Tuhan itu yang datang. Sambut. Saya ambil. Tuhan begini. Iya, karena tapi itu suara yang ketiga.
Oh, ketiga Heeh. kali. Waktu satu kedua belum nyambut, Saya belum saya nerima. mandek lah begini, Takut. takut saya tuh apa lah gitu. Saya bingung ini apa lagi. Ya Tuhan, ya Allah, ya Itu Rasulullah gitu. datangnya sekali itu apa 3 kali? Sekali Oh, sekali itu pertama ngulur, ngulur. belum kamu terima. Dia ngulur lama sih, agak lama sih, Oh, 5 lama. menitan lah gitu kalau Oh, saya jadi bisa hitung. suaranya nanya, "Rio ikut laku," kamu nggak jawab. Suaranya itu sangat lembut banget, suaranya sangat lembut. Kedua kali belum jawab. Nggak jawab juga. Ketiga kali bilang ikut aku, baru Baru kamu saya jawab. ambil, Kamu saya ambil jawab. tangannya. Dan Terus akhirnya setelah saya ambil tangan Tuhan itu, saya merasakan ada yang bergetar dalam tubuh saya. Tubuh saya, jiwa saya itu bergetar. Seperti roh saya itu terambil dari ujung kepala, dari tengkuk, tiba-tiba bangun. Bangun, kayak seperti ditarik gitu. Ditarik, akhirnya bangunlah saya, dan akhirnya saya itu seperti sepertiga dari kasur saya, dan saya melihat sendiri bahwa tubuh saya sedang tertidur. Oh, jadi roh kamu yang keluar waktu Roh saya yang disambut keluar. tangan Tuhan itu, jadi rohnya itu keluar. Seperti Jadi- layaknya orang mati sih. Jadi kamu lihat tubuh kamu diranjang. Tubuh saya sedang tertidur, cuman tidurnya tuh biasa aja gitu, terlentang begini, Jadi di bawah ada dengan ceritanya. yang biasa aja gitu. Akhirnya saya lihat, saya juga sempat kaget, saya begini, "Hah, kok bisa ya, kok bisa ya?" Apa gue mati? Apa saya mati gitu kan, Aduh, segala terus? macam. Akhirnya saya tuh kemudian saya terbang sampai di ujung apa itu rumah ya, genteng. Saya keluar dari situ, saya melihat pas saya tuh mau keluar dari bumi ini, saya melihat ada cahaya yang memisahkan antara api dan awan. Nah, waktu itu saya nggak ngerti itu apa, tapi api itu banyak sekali, dan awan itu memang nggak terlalu banyak daripada api itu. Cuman saya pernah tanya sama Tuhan, apakah ini Tuhan? Dan Tuhan itu menyingkapkan, dan itu dia tuh ngomong sama hati saya dan ngomong sama telinga saya secara audible. Itu seperti orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang api-api pekat hitam itu. Ya. Jadi yang awan putih ini orang-orang yang terpilih Tuhan. Gitu. Dipisahkan antara gelap dan api gitu. Istilah terang dan gelap lah dipisahkan. Sehingga cerita seperti kilat cahaya itu saya tuh keluar gitu kan, keluar dari bumi tubuh itu, kamu. dari tubuh enggak itu waktu itu kan udah di ambang pintu, di genteng, dan keluar dari langit kan. Saya melihat itu semua. Saya diajak tuh seperti terbang, tapi seperti kilat. Saya sempat juga melihat bumi. Luar biasa banget, luar biasa bagus, luar biasa hebat lah gitu. Bulatan Tuhan. bumi kelihatan. Bulatan bumi saya kelihatan segala macam. Sampai 5 detik sih, sebentar aja. Iya, karena alam roh ya. Alam roh ya. Cepet. Karena alam roh itu luar biasa sih. Apa kalau alam roh itu biasanya tidak ini ruang dan waktu. Iya, ya? Betul. Dan juga kita secepat kilat bisa seperti langsung di dalam terowongan sih waktu itu sih, kayak jalanan waktu ya. Tapi itu semua putih bercahaya, tapi kok nggak sakit, nggak. Cuma saya tuh dalam hati tuh ketakutan sih. Karena belum ngerti ya. Belum ngerti akhirnya. Terus itunya maksudnya dibawa ke mana? Waktu itu kan berjalan dalam terowongan itu seperti kilat seret. Akhirnya saya tiba di suatu tempat. Saya melihat sebelah sini istana yang begitu luar biasa, dan saya lihat sini terowongan api dan awan gelap. Jadi dipisahkan lagi tuh surga dan neraka. Pada waktu itu saya nggak tahu itu surga dan neraka. Saya melihat istana yang besar, yang begitu cantiknya. Saya melihat itu, tapi kok orang-orang di situ kok nggak ada ya di luar pintu itu ya, adanya tanam-tanaman. Dan saya melihat 12 pintu berjejeran, tapi itu pintu itu mengelilingi. Mengelilingi istana. Ya, istana ada 12 pintu. Betul juga, di Wahyu ada sih. Iya, di Wahyu ada. Terus setelah itu saya melihat ada batu-batu yang sangat luar biasa, cantik sekali. Di situ jalannya tuh ada sungai, ada emas, ada permata, ada berlian yang luar biasa. Itu di pintu ya, baru di pintu. Di sebelah saya lagi ada terowongan besar, gelap semua, bau. Tapi kan kok orang itu banyak ya, ribuan orang, bahkan jutaan orang tuh datang ke terowongan itu meminta tolong. Jadi seperti jalan gitu. Jalan, tolonglah saya. Terus saya ketakutan dong. Dan ada suara seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Aku yang sudah ada, yang akan datang untuk menghakimi hidup yang mati. Ikutilah aku, kata suara itu. Tapi Tuhan itu menghadap saya gitu. Makanya ini suara apa nih? Ini adalah awal dan akhir. Akhirnya saya
berkata seperti ini, Tuhan, saya mau ke istana itu, istana yang sangat luar biasa itu. Saya nggak mau ke tempat itu sangat jelek, saya bilang. Dan Tuhan itu berkata kepada saya, yang mengajak saya tadi, bahwa cepatlah sebelum waktumu habis, tempatmu bukan di sana. Pokoknya kata-kata cepatlah dan waktu habis itu sangatlah menggema banget gitu. Berarti akhirnya kedatangan Tuhan udah dekat maksudnya. Ya benar banget gitu. Jadi banyak banget yang jatuh ke dalam neraka ya. Jadi ada suara-suara dan banyak orang yang jatuh ke sana. Betul banget ya. Dan akhirnya saya diajak sama Tuhan tuh melihat lautan ini, lautan api yang begitu luar biasa, Ci. Oh, dibawa ke neraka dulu. Iya, ke bawah neraka dulu. Saya melihat terowongan sempit. Saya melihat itu binatang buas itu luar biasa banget sih, baunya mengerikan. Cuman waktu saya tuh jalan tuh mereka tuh ada yang jatuh kayak ke jurang gitu. Kok tuh saya tuh bisa jalan melewati itu gitu kan, tapi di tangan saya digandeng gitu. Karena ada digandeng Tuhan ya. Pas di tengah-tengah saya melihat pintu kecil terbuka lebar semuanya itu, jadi malaikat-malaikat yang berjubah hitam tuh berjejer semua. Oh, berarti benar jalan ke surga itu sempit sedikit kecil ya jalan ke surga itu ya. Betul. Malaikat sudah menunggu lah. Iya, waktu ini yang ini jalan ke neraka sih waktu ini. Akhirnya pas saya dibukakan pintu itu tuh semua api semua. Apinya pekat banget. Waktu dibawa ke neraka. Iya betul. Api itu seperti lautan api, nggak ada ujungnya, sama sekali nggak ada ujungnya. Itu gunung-gunung, itu berapi, berawan. Saya melihat jutaan orang yang jatuh ke sana. Aduh, ngeri ya. Dan akhirnya saya diam aja, saya bilang, saya mengatakan seperti ini, ya Allah, ya Rasulullah, apakah saya sudah mau mati? Saya bilang seperti itu sih. Kamu mau mati. Dan akhirnya ada Tuhan itu mengatakan, saya lagi dia mengatakan seperti ini. Lihatlah nak, betapa banyak pengikut aku yang mengakhiri hidupnya di sini. Bukan karena aku mau mereka di sini, tetapi karena upah dosa adalah maut. Itu sangat jelas sekali suara itu. Jadi Tuhan mau mengingini kita itu semua itu masuk surga. Selamat ya. Selamat ya, istilahnya selamat kesana lah. Tapi karena upah dosa adalah maut sekali lagi gitu kan. Akhirnya mungkin yang Kristen-Kristenan yang gimana ya, gitu. Kristen setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Kayak dia kesana gitu, ditempatkan di itu kan. Akhirnya saya lihat ada begitu luar biasa, manusia itu seperti dalam penggorengan sih. Sangat sekali mengerikan di neraka itu. Akhirnya seperti digoyang-goyang, dilemparkan lagi ke atas gunung. Gunung berapi. Jadi ya gunung berapi, jatuh semua jutaan manusia. Kayak seperti apa ya, kayak goreng-goreng apa, tapi mengerikan lah. Mengerikan banget. Singkat cerita, saya melihat sosok papa saya sendiri, papa kandung saya yang sudah mati tahun 2007. Dan waktu itu papa saya itu diikat kakinya. Diikat sampai paha, kaki tangannya juga diikat di batu, sampai dicambuk segala macam. Dan akhirnya saya mendapatkan suara seperti ini, cepatlah sebelum waktumu habis. Sekali lagi suara itu benar-benar bergema banget dalam telinga saya. Maksudnya apa sih? Apakah saya sudah mau mati? Saya berkata seperti itu. Tapi saya pikir karena saya rasakan, kok saya nggak rasakan kesakitan, saya nggak rasakan tubuh saya meleleh, saya masih dalam tubuh yang biasa aja gitu. Cuman merasakan saya sangat ketakutan ya pada waktu itu. Dan akhirnya saya melihat papa saya dan Tuhan itu berkata kepada saya, Tuhan yang mengajak saya, kalau mau seluruh keluargamu selamat, ikutilah aku. Terus saya bilang lagi gitu, Tuhan ini kan bapak saya itu kan dulu kan seorang alim ulama ya, dulu kan di pesantren kan, alim ulama. Kok bapak saya kok bisa di sini? Padahal dia tuh berbuat baik ke segala macam, sering pokoknya berbuat baik lah, mengikuti aturan agama segala macam. Kok bisa mengakhiri hidupnya kok seperti ini? Terus Tuhan itu mengatakan kepada saya, karena papamu belum terima aku Tuhan dan Juru Selamat. Saya makin bingung maksudnya itu Juru Selamat itu apa sih? Saya bilang itu kan. Akhirnya dari kebingungan saya tersungkur, saya jatuh. Saya tersungkur, saya jatuh, saya minta tolong Tuhan, maksudnya apa sih dari Juru Selamat? Terus akhirnya saya tersungkur gitu kan, saya tersungkur, saya pegang kaki Tuhan itu, saya pegang, saya menoleh ke sebelah sini, kok ke bangku sebelah sana ya, kok ada mama saya, padahal mama saya itu belum meninggal waktu itu. Mama saya belum meninggal. Di bangku dia ditemani dengan malaikat yang benar-benar gelap banget. Dan akhirnya
kok bisa ya mama saya seperti itu. Terus Tuhan itu berkata kepada saya, kalau mau seluruh keluargamu selamat, ikutilah aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan saya nangis, saya spontan saya mengatakan seperti ini, Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, aku akan mengikuti aku demi menyelamatkan seluruh keluargaku. Pada waktu itu, jadi kayak spontan aja lah ngomong kayak gitu, nggak kayak ada menarik. Ya, karena kalau saya kan akhirnya waktu itu saya menoleh ke atas ke Tuhan itu, ke wajahnya itu sangat luar biasa, meskipun di dalam gelap cahayanya itu nggak pernah hilang. Terus saya bandingin ya, saya teringat satu kisah di mana Nabi Isa alaihissalam, dia dahulu sempat dibilang nabi palsu segala macam, Nabi Isa, tapi dia mengadakan mujizat, mengadakan orang meninggal, mati dan bangkit, dan dia itu ada di langit ketujuh yang tidak disalibkan. Saya ingat banget ya. Dan saya berkata seperti ini, Tuhan, Engkau seperti Nabi Isa ya, Nabi Isa yang tidak pernah mati itu. Karena saya yakin di ajaran agama saya yang dahulu, Nabi Isa itu tidak pernah mati. Dia ada di langit ketujuh. Suatu saat dia akan datang ke dunia yang terakhir kalinya untuk menghakimi hidup dan mati. Yang barang siapa percaya kepada dia. Waktu itu saya dengar ceritanya Nabi Isa seperti itu. Dan Tuhan itu berkata lagi dan menjawab seperti ini, Rio, aku bukan nabi, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga, ikutilah aku. Dan semakin saya percaya dia ngomong seperti itu, Tuhan Allahku yang punya kerajaan surga, ikutilah aku. Dan hari itu juga, dan detik itu juga, saya tuh terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di alam roh itu. Di alam roh itu langsung sama Tuhan, saya terima dan saya yakini. Dan seketika saya meyakini bahwa Tuhan adalah Juru Selamat, papa saya tuh menghilang tiba-tiba di bawah kepala, penglihatan udah nggak ada. Mama saya juga hilang. Penglihatannya. Dan akhirnya saya dilihatkan, luar biasa banget ya di lautan api itu ya. Semuanya dicambuk, semua disiksa, segala macam. Mengerikan banget lah akhirnya. Dan singkat ceritanya lagi, saya sempat diajak ke istana yang tadi saya mau ceritakan itu. Akhirnya saya tiba-tiba diajak sama Tuhan dan keluar dari lautan api itu, dari penglihatan itu. Dan akhirnya mungkin karena kamu tadi udah bilang mau ikut, ini. Nah kamu terima langsung kamu dikasih lihat ke surga itu. Karena kalau saya nggak cepet-cepet waktu saya sudah habis. Saya kira kalau saya singkat banget tuh alam roh ya. Saya kira kalau saya nggak hari itu saya nggak merespon dengan hati benar, mungkin saya udah nggak pulang lagi ke bumi kali ya. Terus lihat istana gimana di dalamnya? Akhirnya saya pas keluar dari lautan api itu, saya melihat istana yang dari 12 pintu itu. Saya masuk di tengah-tengah. Di tengah-tengah dijaga oleh malaikat. Kok Tuhan saya nggak ada yang tadi yang ikut saya tuh. Kira saya datang, saya jalan kok, aduh luar biasa banget. Jadi cuma sendiri nih kamu? Sendiri gitu. Malaikat udah nggak nuntun? Nggak nuntun, Tuhan Yesus nggak nuntun waktu itu. Pas saya mau masuk, saya nggak boleh masuk waktu itu. Ada suara seperti ini, karena pakaianmu sangatlah kotor. Saya nggak diizinkan masuk. Akhirnya tiba-tiba malaikat 3 orang atau 4 orang malaikat membuka baju saya. Kamu yang lama. Iya yang lama. Pokoknya cepet banget lah. Secara roh ya. Saya dipakaikan jubah. Jubah itu yang saya percaya, yang saya yakini, suatu saat bersama Tuhan kita memakainya. Warna apa tuh jubahnya? Putih semuanya. Putih banget. Berarti berbicara putih, kekudusan ya. Putih dan bersih, wangi dan berkilau. Bersinar. Ya? Karena kalau putih biasa kan cuma biasa kan. Oh ini bersinar, berkilau. Putihnya sampai bersinar ya. Bersinar semua gitu. Cuman ada beberapa berwarna sih gitu. Akhirnya pintu itu berwarna emas. Dikelilingi batu-batu mulia semua, terbuka. Tiba-tiba terbuka begini, batu terbuka. Saya melihat jutaan orang di dalamnya. Udah ada. Iya, kayak seperti menyambut pangeran ya waktu itu ya. Saya memikirkan seperti karena itu. Rio udah menerima Yesus, disambut lah. Akhirnya tiba-tiba karpet merah tuh tergelar, pelan-pelan tergelar. Jadi sini semua tuh ada bacaannya, ini orang-orang kudus, ini pilihan Tuhan, ini imam-imam, gitu. Ini umat-umat Allah. Semua jadi pas barisannya itu semua tuh tertulis semuanya situ. Dan malaikat-malaikatnya tuh di atas, semua memakai sangkakala. Trompet sangkakala. Bunyinya sangat nyaring, sangat indah. Waktu dibunyikan saya tuh jalan.
Saya bilang saya seperti anak kerajaan nih, saya pakai jubah. Anak raja. Udah dipilih jadi anak Tuhan. Saya pakai jubah segala macam, dan akhirnya saya melihat satu tahta yang besar, tinggi dan besar. Di situ saya disambut oleh Tuhan Yesus. Seperti ini tangannya. Saya dipeluk, saya merasakan pelukannya melebihi umat di dunia ini. Pokoknya luar biasa banget lah. Masih berasa sampai sekarang ya? Masih berasa 12 betul. tahun, sekarang 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu. Makanya itu sebagai penguatan saya menjadi orang Kristen. Ya. Karena saya menjadi orang Kristen gak mudah, Ci. Gak mudah. Saya diusir dari kelas 1 SMP, bayangin sih. Ini cerita dulu yang di surga dulu, nanti dulu. baru lanjutannya. Nah, di dalam surga dan gimana? akhirnya saya melihat tahta itu, saya masuk ke dalam tahta itu. Tahta besar seperti rumah, terus dia tinggi. Semuanya pokoknya luar biasa kan. Tuhan, ketemu Tuhan dipeluk, dan akhirnya diajak ke dalam tahta itu, ke dalam ruangan itu. Pas saya melalui pelataran, luar biasa pelatarannya, sangat luar biasa. Masuklah ke ruangan pertama dan ruangan kedua, ruangan ketiga. Ruangan ketiga ini semua meja. Mejanya panjang banget dan bangkunya banyak. Di situ tersusun semua makanan-makanan ya. Itu perjamuan kawin anak domba. Iya betul. Nanti mungkin ya. Waktu itu saya nggak tahu ya. Cuma saya waktu itu saya tanya, Tuhan ini maksudnya apa ya? Suatu saat kita akan berpesta di sini. Amin. Oh, saya sangat luar biasa. Kalau saya ingat lagi tuh, pengharapan kita semua ya. Saya mau ke sana lagi lah. Nanti kita ke sana semua amin, ya. Amin, semuanya kita ke sana. Ada meja perjamuan, nanti perkawinan anak domba sudah siap ya, amin. semua makanan. Semua udah siap, waktu itu sudah siap 10 tahun yang lalu. Diperlihatkan sekarang udah mendekati dong sudah ya. Sudah mendekati banget. Sedang bersiap-siap lah. Betul. Untuk hidup ini, dan akhirnya saya diajak lagi ke ruang berikutnya, dan satu lagi itu ruang utama tahta. Tahtanya Tuhan Yesus. Di mana sang raja itu berdiri. Sang raja berdiri dan duduk di situ. Dan di situ saya melihat ada suatu perempuan berjubah dan memakai mahkota dan membawa tongkat. Itu seperti Maria. Ibunya Yesus. Ibu Yesus ada di situ. Dia duduk di bawahnya Tuhan Yesus. Di bawahnya Tuhan Yesus. Di sampingnya itu seperti ada burung merpati. Burung merpati, Tuhan Yesus tuh di tengah-tengah semua. Dan situ semua tuh umat Allah itu berjubah putih, berbaris semuanya. Semuanya itu bernyanyi, semuanya sana nggak ada non-stop. Semua tuh bernyanyi kan seperti Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Waktu saya tahu, saya mendengar di sana bukan bahasa Indonesia sih. Saya mendengar itu bahasa yang dimengerti di alam roh. Jadi bahasanya bahasa roh ya? Iya betul. Dan akhirnya saya dipeluk Tuhan, dan Tuhan mengasih pesan kepada saya seperti ini. Rio, beritakanlah Injil Kerajaan Surga, sebab upahmu besar di surga. Amin. Akhirnya saya dipeluk, saya nangis. Dan Tuhan tuh bilang lagi sama saya, kamu gak usah takut kalau bila mana suatu saat akan banyak orang mencela kamu, akan banyak banget menganiaya kamu, akan banyak banget mengusir kamu demi namaku. Sesungguhnya engkau yang punya kerajaan surga. Makanya sampai saat ini kalau saya bisa bertahan sampai saat ini karena suara Tuhan tuh benar-benar melekat banget sampai saat ini. Menguatkan karena kamu mempunyai pengalaman ilahi. Pengalaman supranatural yang membuat Rio sampai saat ini kuat ya, memegang iman kepada Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Ini pengalaman yang ajaib ya, supranatural banget. Amin. Ya Rio ya. Tante Maria doain ya. Amin. Supaya Rio terus maju. Dan generasi ini generasi muda nih, Tuhan nggak satu kebetulan nih. Karena Tuhan bilang sama saya, generasi muda persiapkan untuk masuk dalam alam supranatural Tuhan ya. Karena nanti lebih lagi Rio akan mengalami hal-hal yang supranatural yang lebih lagi dengan Tuhan. Kita berdoa Rio ya, Tante doain ya. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk Rio yang sudah mengalami pengalaman supranatural dengan Tuhan. Kau sudah pilih dia jadi anakmu Tuhan. Dan dia ada tugas Tuhan di bumi ini selama dia masih hidup Tuhan, untuk memberitakan Injil bagi kaumnya ya Bapa. Biarlah banyak orang Muslim ini Tuhan boleh percaya Yesus, mengenal Yesus. Melalui Rio juga banyak kesaksian-kesaksian di channel-channel YouTube Tuhan, sehingga banyak yang mendengar, sehingga mereka boleh juga mengalami seperti Rio Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai anak muda ini Tuhan, turunlah urapannya kepada Rio Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, urapan penginjilan turun atas Rio Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dimenangkan. Karena dia telah melihat neraka juga banyak yang jatuh ke dalam neraka yang tidak ada lagi
pengampunannya lagi. Tapi selama masih hidup di bumi ini, Rio boleh memberitakan Injil bagi orang-orang yang masih hidup di bumi ini, supaya cepat segera menerima Yesus, karena waktunya sudah sangat singkat. Ini sudah di akhir zaman. Ada banyak tanda-tanda akhir zaman terjadi saat-saat ini. Biarlah melalui YouTube ini Rio boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penginjilan akan dibuka Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, Aku akan melakukan hal-hal yang besar. Nabi-nabi Tuhan akan bergerak. Akan terjadi pertobatan masif yang hebat. Akan terjadi Ada